Ini langsung bahas asesmen satunya, asesmen hariannya. Coba kita telaah soalnya satu persatu. Faktor yang mempengaruhi suhu udara. Suhu udara tiap tempat berbeda-beda. Beberapa unsur yang mempengaruhi suhu udara antara lain durasi atau lamanya waktu penyinaran matahari, sudut atau arah datangnya sinar matahari, adanya awan di langit, ketinggian tempat, dan perbedaan garis lintang. Ya, nih, makin lama matahari menyinari suatu wilayah, sudah dipastikan wilayah tersebut mempunyai suhu yang tinggi. Jadi, semakin lama cahaya matahari mengenai suatu wilayah, maka suhunya jadi tinggi. Berikutnya, sudut datangnya sinar matahari merupakan sudut yang dibentuk dari sinar matahari terhadap bidang permukaan bumi. Makin besar sudut sinar matahari, maka suhu udara makin tinggi. Ya, jadi kalau semakin besar sudut sinar matahari, maka suhu udara makin tinggi. Terus, atau udara terasa panas. Saat awan melintas di kemungkinan sinar matahari akan terhalang oleh awan tersebut. Akibatnya suhu udara di daerah tersebut perlahan jadi turun. Jadi artinya apa? Semakin banyak awan di udara, maka suhu udara menjadi turun. Makin rendah suatu tempat, suhu udaranya akan semakin tinggi dan sebaliknya. Jadi tempat yang semakin rendah, suhu udaranya semakin tinggi. Kalau tempat semakin tinggi, suhu udaranya makin rendah. Jadi terbalik. Berikutnya, garis lintang adalah garis yang membagi wilayah bumi jadi 4 wilayah musim, yaitu subtropis, tropis, sedang, dan dingin. Wilayah yang dekat dengan garis khatulistiwa berada lintang rendah. Jadi lintang yang rendah, suhu udaranya makin tinggi. Jadi daerah lintang yang rendah itu suhu udaranya makin tinggi. Nah ya, kita bahas satu persatu. Ini untuk menjawab soal 1 sampai 5, kita bahas satu persatu. Nah. Ini kok Seren keluar masuk ya, ini Seren. Seren kok keluar masuk. Tadi masuk keluar. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Nomor 1, perhatikan beberapa pasangan variabel berikut ini. Pasangan variabel yang benar adalah, ingat ya, variabel bebas dengan variabel terikat. Yuk kita lihat teorinya dulu. Ya. Variabel bebas, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh sebab perubahan atau timbulnya variabel independen. Jadi variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh akibat dari adanya variabel bebas. Jadi intinya gini, cara gampangnya ya. Variabel bebas itu variabel yang berubah-ubah. Terus variabel terikat itu adalah variabel yang berubah akibat adanya variabel bebas. Jadi variabel bebas itu variabelnya diubah-ubah menyebabkan variabel terikat. Gitu ya. Sebab akibat. Jadi sebabnya itu variabel bebas, akibatnya terikat. Jadi cara gampangnya, penyebab itu adalah variabel bebas, akibat itu variabel terikat. Cara gampangnya ya, cara gampang memahami. Penyebab itu variabel bebas, akibat variabel terikat. Contoh nomor 1, ketinggian tempat. Penyebab ketinggian tempat mempengaruhi suhu udara. Benar nih, variabel bebasnya ketinggian. Semakin tinggi tempat, suhu udaranya rendah.
semakin rendah tempat suhu udaranya tinggi. Ini berarti nomor 1 betul. Nomor 2, suhu udara penyinaran matahari kebalik. Ya, variabel bebasnya harusnya penyinaran banyak, suhu udara akibatnya suhu udaranya makin tinggi. Jadi ini kebalik. Nomor 3 sama kebalik. Suhu udara ketinggian kebalik. Ya, ketinggian mempengaruhi suhu udara. Kebalik. Nomor 4, sudut datang sinarnya matahari tadi teorinya adalah semakin besar sudut datangnya menyebabkan suhu udara semakin tinggi. Ini sebab akibat. Betul. Awan di langit akibatnya suhu udara. Jadi semakin banyak awan di langit menyebabkan sinar mataharinya masuk ke bumi sedikit, akibatnya suhu udara makin rendah. Sebab akibat, penyebab itu variabel bebas, akibat itu variabel terikat. Jadi 1, 4, 5. Udah. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sudah di screenshot ya, lanjut ya. Variabel yang memiliki korelasi positif ya dengan suhu udara. Jadi positif itu kalau semakin besar akibatnya juga besar. Kalau penyebabnya kecil akibatnya kecil, korelasi positif ya, linier ya. Korelasi positif itu linier naik ya. Jadi korelasi positif itu linier gini naik, pokoknya naik ya, bisa gini, pokoknya naik. Kita cek ya, akibatnya suhu udara. Ketinggian tempat dan penyinaran matahari. Tadi dijelaskan, semakin tinggi tempat, suhu udaranya rendah. Berarti korelasinya negatif. Karena tempat semakin tinggi, suhu udaranya rendah. Berarti korelasinya turun. Berarti ini salah, ketinggian tempat salah. Ya. Penyinaran matahari betul, semakin banyak sinar matahari yang masuk ke bumi, semakin tinggi suhu udaranya. Ini linier positif ya. Berarti yang salah di ketinggian tempatnya. Ketinggian tempat salah. Ketinggian tempat salah. Kita cek yang D, penyinaran matahari tadi betul. Semakin banyak sinar matahari yang mengenai bumi, semakin tinggi suhu udaranya. Ini betul. Terus sudut kedatangnya sinar matahari tadi diterangkan bahwa semakin besar sudut datang sinar matahari, maka semakin banyak matahari yang masuk, maka suhunya tinggi. Jadi linier naik positif ya. Ini betul. Jadi jawabannya D. Yang E ya, adanya awan di langit, semakin banyak awan di langit menyebabkan suhu udaranya turun. Nah, kebalik, awannya banyak, suhunya turun. Berarti ini salah nih. Ini salah. Jawabannya D ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, udah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Variabel memiliki korelasi negatif dari suhu udara. Korelasi negatif. Berarti ini grafiknya gini. Oh, gini. Sama aja turun. Ya, terbalik intinya korelasi negatif itu terbalik. Ketinggian tempat, semakin tinggi tempat, semakin rendah suhunya. Berarti betul ini negatif nih, terbalik. Penyinaran tadi korelasinya positif, salah. Ketinggian tempat betul, adanya awan ya. Semakin banyak awan sehingga sinar matahari terhalang, suhunya rendah. Semakin banyak awan, suhunya rendah. Berarti betul nih. B. Kalau yang C, ketinggian tempat tadi salah, sudutnya juga salah. Karena itu korelasi positif ya.
Jadi jawabannya B. Silahkan screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi. Jadi screenshot ya lanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Pasangan variabel memiliki penyebaran data seperti diagram pencar di atas ada. Ini linear ya, linear positif. Ini positif, linear positif. Ini nanti di variabel bebas. Ini variabel terikat. Jadi kita cek hubungan antara suhu udara dan garis lintang. Ya, garis lintang makin rendah. Mohon maaf, Bapak keluar karena sinyal. Bapak lanjutkan lagi ya. Bentar, share screen-nya mana ya? Bentar. Saya ulangi lagi, kita yang B. Kita cek yang B. Semakin tinggi tempat, suhu udaranya semakin rendah. Jadi terbalik, bukan linear positif. Penyinaran matahari dan suhu udara. Semakin banyak penyinaran matahari, maka semakin tinggi suhu udaranya. Betul, jawabannya C. Ya, semakin tinggi penyinaran matahari, maka suhu udara semakin tinggi. Yang D, suhu udara dan adanya awan. Semakin banyak awan, suhu udara makin rendah. Jadi terbalik. Suhu udara dan jarak tempat dari garis khatulistiwa. Semakin rendah jarak khatulistiwanya, suhunya semakin tinggi. Salah. Jawabannya C. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut ini linear ya, linear negatif. Negatif itu kebalikan. Kita cek. A. Penyinaran matahari dan suhu udara. Semakin banyak sinar matahari, suhu udara semakin tinggi. Ini positif. B. Penyinaran matahari dan adanya awan. Ya. Tidak, ya, bukan. Yang C. Suhu udara dan sudut datang. Semakin besar sudut datang, semakin tinggi suhu udara. Salah. D. Suhu udara dan jarak tempat. Ya. Semakin garis khatulistiwa, garis lintangnya semakin rendah, suhu udaranya makin tinggi. D. Yang E. Penyinaran matahari dan sudut datang. Enggak, ini enggak. Udah, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Udah ya, ada di screenshot ya, lanjut ya. Perhatikan data bivariat berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. Nah, langkah kita adalah kita gambar aja ya. Ini X-nya, ini X-nya 1. Gambarnya Bapak ambil semuanya positif ini. Ini aja, ini saya geser ya. Biar apa namanya? Biar mudah memahaminya. Saya geser ya. Sabar. Saya geser. Saya taruh di sini.
Ini saya hapus. Ini 0, ini 1, ini min 1, min 2, ya, ini min 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita gambar satu persatu. Kita gambar diagram puncaknya. X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3 di sini. X-nya 1, min 3, Y-nya 0. Min 3, Y-nya 0. Berarti sini. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2 sini. X-nya 3, Y-nya 5. X-nya 3, Y-nya 5. Sini. Kemudian X-nya min 1, Y-nya 1. Min 1, Y-nya min 1. X-nya min 1, Y-nya 1. Sini. Ini sorry. Sorry. Ini salah ya. Ini min 1, min 2, min 3. Min 3-nya tadi di sini ya. Min 1,1 berarti di sini. Kemudian min 1, 2. Min 1, 2 di sini. Terus min 2, 1. Min 2, 1 di sini. 1, 2, 1, 2 sini. Kemudian 2, 4. 2, 4 sini. 1, 4 sini. Nah, berarti ini ke sana, linier, naik. Kemudian ini saya hapus saja. Min 1, 2. Min 1, 2. Bentar ya, ini saya hapus ya. Min 1, 2. Bentar. Ini min 1, min 2, min 3. Min 1, 2. Min 1, 2 di sini. 0, 2 di sini. 2, 1. 2, 1 di sini. 5 min 2. 5 min 2 berarti di bawah. 5 min 2 berarti di bawah ya, ini enggak muat. Di sini tarik ke bawah. Terus ke bawah lagi. Min 1, min 2. Berarti 5 min 2 berarti ke sini. Ini. Kemudian 1, 0. 1, 0 di sini. Kemudian 0, 1. 0, 1 di sini. Kemudian 1, 1 di sini. Kemudian 2, 0. 2, 0 di sini. 4 min 1. 4 min 1 berarti di sini. 3 min 1. 3 min 1 di sini. Jadi ini kalau ini diagramnya turun. Ya. Terus berikutnya yang 3. 3 ya. Ya. 3, 4. 3, 4 di sini. Kemudian 1, 0. 1, 0 di sini. 3, 3 di sini. 4, 4 di sini. 5, 5 di sini. 1 min 1. 1 min 1
di sini. Kemudian 7, 6, 7, 6 di sini. 7, 6, 5, 6, 5 di sini. 2, 2, 2, 2 di sini. Kemudian 6, 6, 6, 6, 6, 6 di sini. Jadi ini gimana nih grafiknya di sini? Grafiknya gini. Nah, ya, naik tapi melengkung. Ya, gambarnya di screenshot dulu nih. Coba gambarnya di screenshot dulu. Sebelum saya lanjut, screenshot dulu gambarnya. Ya, udah di screenshot ya. Gambar dulu screenshot dah ya. Terus ini bisa panjangin aja. Karena ada yang ke bawah. 6 min 1. 6 min 1 ini min 1, min 2, min 3. 6 min 1 berarti sini. Kemudian 42, 42 di sini. 6 min 2, 6 min 2 berarti di sini. Kemudian 23, 23 di sini. Kemudian 60, 60 itu berarti di sini juga. Terus 51, 51 di sini. Kemudian 7 min 3, 7 min 3 berarti di sini. Kemudian 50, 50 di sini. Kemudian 33, 33 itu di mana? 33 di sini. Kemudian 33, 13, 13 di sini. Ya, 13. Kalau dilihat gimana nih? Turun ya? Ya. Berikutnya 1, 1 di sini. 2, 1 di sini. 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1 berarti di bawah sini. Kemudian 01, 01 di sini. 01 sini. Kemudian min 1, 0, min 1, min 1, min 1, 1 sini. Kemudian 1, 0, min 1, 1, 1, 0 sini. Kemudian min 1, 0 di sini. Kemudian min 1, 2, min 1, 2 di sini. Kemudian 0, 0 di sini. 1, 2, 1, 2 di sini. Jadi ini tidak membentuk kayak gini, lingkaran. Dah, screenshot dulu gambar nih. Baru kita jawab satu persatu. Dari screenshot ya. Dah, kita lanjut. Data bivariat memiliki korelasi positif. Korelasi positif itu yang naik. Ini juga bisa. Pokoknya naik. Korelasi positif itu naik. Yang naik itu 1 dan 3. 1, 3 naik. 1, 3 naik. 1, 3. 1, 3. B. Screenshot dulu. Screenshot dulu. Ya, kita lanjut. Korelasi negatif. Kalau negatif itu ya turun. Gini, turun.
Mana yang turun? Nih, 4. 4 dan 2. Gambar 4 dan 2, 4. Dah, screenshot dulu. Dari screenshot, kita lanjut lagi. Dari screenshot ya lanjut. Tidak berkorelasi, tidak membentuk. Yang tidak membentuk tadi itu nomor 5. Tidak membentuk nomor 5. Screenshot dulu. Yang tidak membentuk nomor 5. Udah di screenshot, kita lanjut lagi. Data bivariat memiliki tren non-linear. Non-linear itu yang melengkung. Yang melengkung itu nomor 4 dengan nomor 4 dan nomor 3. Nomor 4 dan nomor 3. Nomor 4 dan nomor 3. 3, 4. Non-linear itu melengkung. Dah, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Data bivariat memiliki tren linear. Linear itu lurus. Yang lurus itu nomor berapa tadi? Nomor 1 sama nomor 2. 1, 2. 1, 2. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan korelasi tiap pasangannya. Ya, kita lihat di sini variabel bebas. Kemudian ini variabel terikat. Sini. Kemudian hubungan dan korelasinya. Hubungan, ya, hubungan. Terus korelasinya. Yang pertama dulu yang A. Pajak kendaraan dan tahun produksi. Berarti variabel bebasnya adalah tahun produksi. Variabel terikatnya pajak kendaraan. Apa kaitannya? Semakin lama tahun produksinya, pajak kendaraan semakin turun. Ya kan? Kalau kamu punya apa namanya, motor atau mobil yang tahun pembuatannya sudah lama, sudah yang berlalu, pajak kendaraannya kan makin menurun. Jadi semakin hubungannya apa? Semakin lama tahun pembuatan, semakin kecil pajaknya. Korelasinya adalah negatif. Negatif itu kebalikan. Ya, negatif. Ini yang A. Ini bentar lagi nanti mati disambung kembali ya, yang B. Tarif taksi dan jarak tempuh.
Berarti variabel bebasnya jarak tempuh. Variabel terikatnya tarif taksi. Semakin jauh jaraknya, semakin besar tarifnya. Berarti kan linier ya. Semakin jauh tarifnya semakin besar. Berarti ini korelasinya positif. Ya. Kita lanjut yang C. Bentar lagi mati nanti disambung kembali.